Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman sekalian yang tetap ada di rumah pada situasi pandemik COVID-19 seperti sekarang ini, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa prima. Dan dengan penerapan physical distancing seperti saat ini, diskusi-diskusi publik yang biasanya kita bisa lakukan secara tatap muka langsung, kini menjadi lazim dan menjadi new normal ya, dilakukan secara webinar. Makanya tadi Pak Tommy dan Ibu Dino sudah menyampaikan kita akan menyelenggarakan 3 seri webinar yang akan membahas tentang evaluasi pemberantasan korupsi sektor sumber daya alam. Dan hari ini adalah seri pertama kita yang diberi judul dengan kebijakan pencegahan korupsi sumber daya alam tentang proses pendekatan dan batasnya. Sudah hadir di tengah-tengah kita para narasumber dan panelis. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Di sini sudah ada Prof. Haryadi Kartodiharjo, Guru Besar dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, yang kita kenal juga beliau pakar yang sangat intensif membantu KPK dalam program-program pencegahan, secara khusus GNPSDA. Bagaimana kabarnya Prof. Haryadi? Baik, Mas Budi. Bogor aman, Bogor. Bogor aman, alhamdulillah. Yang kedua di sini juga sudah hadir Ibu Bivitri Susanti LLM. Beliau adalah ahli hukum tata negara yang juga sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera. Selamat pagi Mbak Bibip, bagaimana kabarnya? Halo Mbak Bibip, sudah tersambung dengan baik? Oke, nanti kita coba konekkan lagi. Dan yang ketiga nanti akan bergabung juga Bapak Laude Muhammad Sarif. Kami lihat di sini belum bergabung, nanti akan bergabung juga dengan kita. Selain para narasumber juga sudah terhubung, di sini ada beberapa panelis. Yang pertama ada Ibu Mariati Abdullah dari Publish What You Pay Indonesia, yang juga sebagai salah satu penulis yang menyumbangkan naskahnya untuk Jurnal Integritas edisi khusus evaluasi pemberantasan korupsi sumber daya alam. Selamat pagi Mbak Mary. Selamat pagi Mbak Mary. Oke, mungkin ada gangguan juga mengenai koneksi dengan Mbak Mary. Yang kedua juga sudah terkonfirmasi panelis dari Universitas Lambung Mangkurat. Di sini ada Bapak Ahmad Fikri, Kepala Pusat Studi Anti Korupsi. Selamat pagi, Bang Fikri. Selamat pagi, Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui juga ULM ini menjadi salah satu kampus yang punya fokus studi tentang sumber daya alam. Jadi rasanya ini sangat pas sekali ya kita mengundang Bang Ahmad Fikri untuk bergabung menjadi panelis dalam diskusi kita hari ini. Baik, teman-teman yang tetap berada di rumah saja, kita pahami bersama bahwa sumber daya alam merupakan sektor yang rentan menjadi bancakan para koruptor ya, karena besarnya potensi ekonomi. Terlebih apabila tata kelolanya belum dilakukan dengan baik. Jadi alih-alih bisa memberikan manfaat kepada negara, namun justru sebaliknya bisa berimbas negatif baik terhadap masyarakat maupun lingkungannya. Saya akan ke Prof. HK yang pertama. Prof. HK, KPK melalui GNPSDA yang telah bekerja sejak 2015, di balik capaiannya tersebut tentu banyak tantangan sekaligus tonggak-tonggak penting yang selama prosesnya itu berlangsung. Di sini mungkin Prof. HK bisa menguraikan bagaimana dinamika selama GNPSDA ini bekerja, Prof. Silakan. Baik, Mas Budi. Apakah saya langsung lisan atau saya ada PowerPoint untuk menyampaikan itu, Mas Budi? Oke, nah akan di-share PowerPoint-nya ini, Prof? Ya, saya bisa share. Kalau memang saya bisa share ya. Ya, silakan Prof. Baik, Mas Budi dan Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan beberapa hal
kaitannya dengan evaluasi ini, pertama mengenai korupsi, besaran, sebaran, dan juga karena kita bicara sumber daya alam, maka saya ingin melihat juga persoalan perusakan fungsi dan juga ada hal-hal yang terkait dengan konflik ruang akibat korupsi itu. Kemudian tinjauan yang cukup mendalam yaitu mengenai institusi korupsi dan soal transparansi, ada state capture corruption, yaitu korupsi yang menggunakan sumber daya pemerintah, negara, termasuk juga peraturan perundangan, termasuk juga ancaman-ancaman bagi teman-teman aktivis yang anti korupsi dan beberapa catatan akhir. Jadi kalau kita lihat sumber daya alam, korupsinya ini hasil dari evaluasi GNPSDA. Saya sampaikan di sini apa yang akan ditinjau yaitu persoalan-persoalan kaitannya dengan kehutanan, perkebunan, kemudian pertambangan, lalu juga ada aspek-aspek yang terkait dengan pertanahan di situ, pertanian juga perikanan. Intinya adalah seperti tadi Mas Budi katakan bahwa pembicaraan mengenai sumber daya alam ini sangat relevan karena posisinya secara ekonomi cukup tinggi, memberikan sekitar sekarang 12-13% ya dari PDB Indonesia dan juga tenaga kerjanya sekitar 40 juta orang yang terkait dengan di situ. Nah, sebagai baseline, teman-teman sekalian, saya juga menyampaikan berapa sebenarnya rata-rata potensi kerugian pada awal GNBSDA itu dilaksanakan, yaitu tahun 2015. Pada saat itu kita melihat persoalan kayu bulat, persoalan konversi, persoalan minerba di sana, lalu juga potensi kerugian pajak dari sawit, dan lain-lain, dan perhitungan-perhitungan ini cukup mencengangkan sebenarnya karena nilainya itu triliunan rupiah, dan kalau digabung tentunya ratusan triliun sebetulnya kita kehilangan kekayaan negara ini dari waktu ke waktu, yang kita mesti harus mencari strategi untuk mengurangi itu dari sisi korupsinya. Nah, perusakan fungsi ruang, saya perlu sampaikan ke teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bahwa bukan hanya kekayaan negara dalam artian finansial, tetapi ketika bencana terjadi, ini adalah akumulasi dari semua hal yang terkait dengan sumber daya alam, itu meningkat dari tahun ke tahun, baik jumlahnya, maupun juga korban-korbannya dari waktu ke waktu, serta sebarannya. Nah, ini yang mengakibatkan sebenarnya korupsi ini sebenarnya beyond kerugian negara seperti yang dihitung di dalam pengorbanan-pengorbanan atau pelanggaran-pelanggaran korupsi pada umumnya. Jadi jauh lebih besar daripada itu. Nah, kalau kita lihat juga implikasi korupsi ini bagi penggunaan ruang, saya juga menggunakan data dari tim percepatan One Map Evaluasi Nasional. Saya ringkas saja di sini, misalnya untuk Kalimantan, itu ada 42% persoalan-persoalan tumpang tindih, baik karena peta maupun perizinan dan seterusnya. Ada angka Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Jawa, termasuk juga Maluku dan Papua. Jadi ini sangat penting karena persoalan-persoalan penegakan hukum kaitannya dengan ruang itu juga bisa tumpul akibat dari terjadinya korupsi itu. Nah, di samping itu juga kita masuk penelitiannya dan juga pengembangan pencegahannya ke aspek-aspek yang terkait dengan agregat nasional, terutama dalam konteks ini kita lihat izin pertambangan, izin hutan tanaman, hutan alam, termasuk juga lingkungan-lingkungan lokasi yang dilindungi yang juga di dalamnya terdapat izin-izin usaha pemanfaatan. Jadi misalnya kita juga lihat kebun, misalnya itu juga berada di dalam izin pertambangan sekian juta hektar, di dalam hutan tanaman, hutan alam, kubah gambut dan seterusnya. Itu kita lihat, dan yang menjadi delik dari proses ini sebetulnya adalah bagaimana korupsi menyebabkan hal itu semua. Itu juga dilihat dari itu. Nah, tentunya juga kalau kita per provinsi, ini sebagai contoh saja, misalnya Provinsi Riau, kita juga tahu ada nama perusahaannya, dan perusahaan-perusahaan perkebunan itu juga masuk di dalam kawasan hutan, berapa luas, dan seterusnya, itu diidentifikasi seperti itu. Termasuk juga kalau kita lihat per perusahaan. Jadi saya hilangkan namanya di sini, saya ganti aja PT SX gitu ya.
di suatu tempat di mana pada proses perubahan tata ruang dari izin awal yang umurnya sudah 13 tahun itu diputihkan menjadi areal penggunaan lain. Nah, proses-proses ini juga banyak terjadi kalau kita lihat case by case untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia kaitannya dengan penyalahgunaan ruang itu. Nah, dari situ bagian yang ketiga adalah apa sebetulnya yang terjadi di baliknya. Nah, pertama saya menggunakan surveinya KPK sendiri tahun 2016-2017 dengan sekitar 400 orang, yaitu donatur yang melakukan bantuan pada calon-calon kepala daerah dalam konteks pilkada. Nah, kita semua tahu bahwa secara agregat penyebab korupsi yang diinventarisasi KPK 80% itu adalah dari swasta. Kemudian kalau kita lihat apa sebetulnya motivasi swasta dalam proses korupsi ini, ada berbagai macam di sini. Ya, misalnya kemudahan ikut tender, keamanan dalam menjalankan bisnis, akses jabatan di daerah, termasuk juga akses perizinan, bantuan sosial dan lain-lain. Nah, ini adalah motivasi yang kemudian kita sebut sebetulnya adalah bentuk-bentuk ikatan politik. Jadi kita tidak bisa hanya melihat ini adalah satu hal-hal yang teknis, ini adalah persoalan ikatan politik antara pemerintah dan swasta terkait dengan proses pilkada. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian sebenarnya bisa membaca buku Demokrasi Fosil yang lebih detail, yang menggambarkan juga hal yang sama seperti yang ditemukan oleh teman-teman Litbang KPK itu. Nah, saya sendiri juga meneliti sebetulnya ada 14 kasus, wawancara ini dilakukan pada tahun 2017-2018, bagaimana sebetulnya mekanisme korupsi di dalam organisasi, terutama organisasi-organisasi pemberi izin. Jadi di sini ada kelompok rentan korupsi, ada pemohon izin, ada konsultan, kemudian ada instruksi formal, lalu dari proses-proses ini, itu selalu ada middleman dan ada eminent person, bisa macam-macam. Power dari eminent person ini bisa mantan menteri, bisa mantan gubernur, bupati, dan seterusnya yang ikut mempengaruhi dalam proses ini. Nah, dalam proses inilah sekaligus sebetulnya ada pelembagaan. Jadi diam-diam sebetulnya ada sosialisasi, bagaimana kooptasi pimpinan dan lembaga-lembaga itu berkompromi dan juga melahirkan perintah-perintah formal di dalamnya itu. Kemudian ini juga menjadi medium penguasaan sumber daya alam, ini diperoleh melalui keistimewaan ini. Nah, sehingga ada persoalan-persoalan akar masalah, yaitu walaupun ini sudah menjadi rahasia umum, kalau kita survei dan kita wawancara dengan teman-teman dari swasta yang sedang ngurus izin dan seterusnya, tapi ini harus dibongkar sebetulnya rahasia umum ini. Nah, nanti ada sejumlah perkembangan bagaimana proses itu dilakukan. Nah, termasuk juga saya sebut sebagai sebuah proses pseudo-legal. Pseudo-legal itu adalah pada prinsipnya menggunakan seluruh instrumen negara, termasuk juga fasilitasnya, tetapi urusan pelayanan dan proses ini sebetulnya untuk urusan personal dan kelompok. Nah, ini sudah menjadi satu kesatuan sebetulnya. Termasuk juga ada tipe-tipe korupsi, seperti di sini dikatakan sebagai revolving doors. Misalnya malam hari seseorang jadi konsultan pembuat AMDAL, tapi paginya sebagai penilai, seperti itu. Ada bribery, ada rent seeking, dan seterusnya proses ini terjadi. Nah, ini juga diteliti waktu itu kami mendapatkan 14 kasus dan wawancara pribadi ke teman-teman baik di dalam pemerintahan, Pemda, termasuk juga teman-teman swasta yang sedang mengurus persoalan perizinan. Nah, dari situ kemudian timbul sesuatu yang terkait dengan penyimpangan. Apakah manipulasi peta misalnya, jadi perubahan peta yang harusnya tidak boleh dikonversi, menjadi boleh, dan seterusnya seperti itu. Ada pemerasan, ada tawaran tambahan luas, ya dengan suap, biaya AMDAL, dan seterusnya, itu terjadi. Tetapi terjadinya ini sangat alamiah sebetulnya kalau kita lihat dari proses-proses terjadinya pseudo-legal tadi, ya. Tidak ada paksaan, prosesnya mengalir begitu saja dari waktu ke waktu. Nah, dari situlah kemudian kita melihat akibat-akibat bagaimana adanya moral hazard di dalam izin lingkungan, misalnya terdapat 32 sumber
moral hazard itu, lalu ada dokumen terbang dengan harga 6-20 juta per lembar. Dokumen terbang ini sebetulnya adalah karena sedikitnya orang-orang yang bisa menyusun AMDAL di wilayah timur misalnya, maka sertifikat penyusun AMDAL itu bisa terbang dengan harga tertentu dan seterusnya seperti itu. Nah, termasuk juga saya keluar sedikit dari sumber daya alam dalam pengertian yang berat-berat ya, seperti tadi hutan, kebun, tambang dan seterusnya. Saya juga tampilkan di sini sebenarnya bagaimana moral hazard swasembada dari bawang putih. Yang terakhir ini, akhir 2019 juga kita bicarakan dengan teman-teman di KPK, bagaimana sebetulnya proses-proses terjadinya program itu ada titik-titik lemahnya di sana. Dan kalau rata-rata biaya suap itu Rp5.000 per kilogram, di lapangan sebetulnya antara 3.000 sampai 7.000, itu sebenarnya potensi suap dari swasembada tambang itu sekitar 2,9 triliun per tahun. Ini sebetulnya dilihat juga oleh teman-teman sebagai sesuatu yang sangat rentan sebetulnya proses ini. Waktu itu ada kolaborasi antara teman-teman dari KRKP dan juga PSPIBB. Nah, dari sisi sektor swasta, kita lihat informasi ini, saya mendapatkan informasi dari Bu Velia Salim 2018 ya, bahwa implikasinya transparansi sangat susah karena situasi seperti tadi. Ya, jadi kalau kita lihat ini skornya hanya 3,5 dari 10. Ya, kemudian juga kita bisa lihat program anti korupsi, struktur organisasi, segala macam ini juga sangat rendah sebetulnya ke sana. Termasuk juga kita melihat berbagai jenis perusahaan ya, ini mungkin nggak cukup terlihat bagi teman-teman, tapi mungkin nanti saya usul materinya bisa bisa di-download gitu. Nggak tahu bagaimana caranya akan di-share. Betul. Tapi intinya tidak ada yang nilai A dan B. Gitu ya. Ini adalah seluruh perusahaan Indonesia yang bergerak di dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia saja sebetulnya. Ada aspek-aspek seperti itu. Nah, sebelum terakhir saya ingin menyampaikan apa di balik itu semua. Nah, state capital corruption ini adalah sesuatu seperti tadi saya katakan, memasang strategi korupsinya sudah di dalam internal proses pemerintahannya. Begitu. Nah, saya juga sedikit singgung ancaman pegiat anti korupsinya seperti apa sebenarnya dalam 10 tahun terakhir. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita semua tahu bahwa masalah paling penting untuk melakukan bisnis di Indonesia itu adalah korupsi. Ini nomor satu. Ini adalah survei opini dari World Economic Forum 2017 yang kita bisa lihat. Nah, ketika ditelusuri dalam konstelasi yang lebih makro, termasuk juga peran oligarki dan seterusnya, itu ada istilah the pollution paradox. Ini kira-kira menyebutkan begini, jadi semakin besar pencemaran perusahaan, semakin besar biaya politik dikeluarkan, makin penting perusahaan itu untuk menentukan arah pemerintahan dan semakin leluasa mengalahkan perusahaan yang bersih. Jadi persoalannya adalah ketika standar-standar ini diturunkan, yang kita mungkin nanti juga, saya tidak tahu membahas Omnibus Law atau tidak seperti itu, maka the pollution paradox ini bisa terjadi. Nah, dari situ selama beberapa tahun terakhir, akhirnya teman-teman juga membuat sebuah kerangka pikir apa sebetulnya yang terjadi, sehingga saya sebut sebetulnya seperti ada desain korupsi yang berkelanjutan begitu. Nah, intinya sebetulnya adalah state capture corruption tadi, proses-proses di dalam pemerintahan yang melahirkan pseudo-legal birokrasi dan seterusnya, dan situ menyebabkan berbagai hal. Apakah political will-nya tidak berpihak, apakah transparansinya susah, penegakan hukum tidak efektif, kelemahan kelembagaan negara juga demikian, kemudian perencanaan tidak berjalan, dan seterusnya. Yang sebelah kiri ini adalah menghasilkan persoalan-persoalan sumber daya alam kaitannya dengan kerusakan lingkungan dan seterusnya. Yang sebelah kanan adalah persoalan-persoalan kaitannya dengan suap peras yang kecil-kecil seperti itu, ada masalah-masalah juga birokrasi dan juga
Sido Network yang mempengaruhi tekanan teman-teman di pemerintahan yang sedang mengambil keputusan. Jadi ini adalah agregat dari semua pembelajaran GNPSDA itu yang kita lihat secara makro begitu, apa sebenarnya yang terjadi. Nah, dari situ saya kasih contoh. Misalnya di dalam RUU Pertanahan yang kemarin kebetulan ditunda, tapi menurut para ahli beberapa materinya juga masuk kembali ke RUU Cipta Kerja. Jadi misalnya kalau kita lihat pasal ini kayaknya desain ya dalam hal pemegang hak guna usaha telah menguasai fisik tanah melebihi luasan pemberian haknya, maka status tanahnya dihapus menjadi tanah yang dikuasai negara dan penggunaannya ditentukan oleh menteri. Jadi di sini menghapus persoalan-persoalan pidana atau denda yang ada di situ. Nah, kemudian ketika ditelusuri di lapangan, yang dimaksud dengan menguasai fisik tanah melebihi luasan itu bisa bukan tanah negara itu, tapi kawasan hutan misalnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sebetulnya proses status tanah hapus menjadi tanah yang dikuasai oleh negara itu, padahal kalau kita lihat gambar ini, HGI itu sendiri berada di dalam kawasan hutan. Dan itu terjadi cukup luas, ya misalnya 3,01 juta hektar, situasinya seperti itu. Nah, sehingga pasal-pasal seperti ini yang sebenarnya bisa dianggap sebagai state capture corruption itu. Termasuk juga ketidakjelasan atau multi interpretasi. Misalnya dalam pasal 41 DRU itu, hak pengelolaan tanah disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu menteri dapat mengubah kebijakan terkait dengan hak pengelolaan tersebut. Tetapi kita tidak pernah tahu dalam hal tertentu itu seperti apa. Nah, ini dalam prakteknya kita bisa lihat bagaimana negosiasi dilakukan lewat pasal-pasal rentan seperti itu. Nah, oleh karena itu, teman-teman juga sepakat sebenarnya ada 3 problematika dalam substansi regulasi itu. Ini Bang Gerhat Negara ini yang menyampaikan di sini ya, ada systemic regulation, yaitu hal-hal yang sebenarnya jenis-jenis regulasi yang isinya itu selalu menyebabkan suatu korupsi bukan karena orangnya sebetulnya, karena harus melakukan sesuatu sesuai regulasi itu, tapi menyebabkan state loss atau benefit untuk aktor-aktor tertentu. Nah, bisa juga criminogenic regulation. Ini maknanya ketika dilaksanakan memosisikan birokrat ke dalam corruption trap. Jadi jebakan-jebakannya ada di sana. Termasuk juga yang rentan. Itu juga seperti itu. Nah, ini selalu diidentifikasi. Biasanya untuk rencana aksi kementerian lembaga atau Pemda, itu diharapkan merubah jenis-jenis regulasi yang mempunyai sifat-sifat seperti itu. Nah, bagian akhir dari tinjauan ini sebenarnya kita memastikan regulasi saja itu belum bisa menyelesaikan masalah. Ini survei dari teman-teman juga, di Litbang, kemudian waktu itu ada UNODC ya. Kita melihat beban biaya informal kegiatan usaha pada Oktober-November 2019 pada saat PP 24 2018 mengenai online single submission ini sudah berjalan. Dan kita mendapatkan 32 informan waktu itu. Persentase ini adalah menunjukkan bahwa informan itu menyebutkan di bidang-bidang ini masih ada suap dalam proses perizinan. Dan kita melihat semuanya bahwa masih merata. Nah, pertanyaannya adalah apakah teknologi bisa membantu proses ini? Apakah penyederhanaan pasal-pasal bisa membantu? Kalau tidak, faktor apa sebetulnya yang menyebabkan korupsi itu terjadi? Nah, itu yang terus digali dari waktu ke waktu. Nah, bagian akhir ini adalah pada saat kita menghadiri Anti Corruption Summit di Makassar, Oktober 2 tahun yang lalu ya, dan teman-teman sedang bekerja juga untuk ini, perlindungan terhadap pegiat dan anti korupsi. Kalau teman-teman lihat dari waktu ke waktu itu naik jumlahnya, bentuk ancamannya itu bisa hukum, bisa fisik, bisa psikis, ya bisa campuran dari situ. Siapa saja di sini ada mahasiswa, wartawan, DPRD, swasta, dosen, dan seterusnya ini yang mendapatkan ancaman waktu itu, termasuk juga sebagai apa mereka, gitu ya, apakah pelapor, apakah sedang menangani kasus korupsi, kampanye anti korupsi dan seterusnya, itu kita lihat. Nah, pada saat mendiskusikan ini tentunya proses-proses pengendalian pencegahan anti korupsi ini tidak bisa
dikerjakan sendiri, tapi harus menggunakan network yang lebih luas. Karena bentuknya itu berupa ancaman dan serangan terhadap siapapun juga yang sedang membela gerakan-gerakan anti korupsi ini. Nah, catatan terakhir, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pertama pendekatan yang digunakan. Ada 3 langkah tentunya, ada langkah taktis, langkah strategis, dan sistematis. Kita bisa lihat misalnya yang taktis itu apa sebetulnya yang harus dibuat segera, gitu ya, untuk memastikan persoalan itu bisa jalan. Yang strategis itu agak jangka panjang, tetapi sifatnya adalah biasanya breakthrough dan bottlenecking permasalahan lintas sektor ini sangat besar, sehingga perlu sebetulnya penyelesaian persoalan ini yang kalau ditelusuri bisa macam-macam sebetulnya penyebabnya. Nah, juga masuk ke undang-undang, mungkin diskusi minggu depan akan bicara soal ini. Nah, yang menjadi sangat penting sebenarnya di sini adalah tawaran dari kita semua terhadap perilaku yang rentan korupsi tadi. Kenapa pemerintahan, baik kementerian maupun Pemda itu tidak memperhitungkan mengenai single salary system, ya, yaitu suatu sistem penggajian di mana orang tidak lagi akan membuat sebuah rapat-rapat yang tidak perlu karena di sana tidak ada gaji dan seterusnya, tapi upah bulanannya itu menjadi meningkat. Termasuk juga dalam sumber daya alam itu penting sekali multi-year budget. Termasuk juga mengubah key performance indicator menjadi output atau outcome bukan input. Selama ini yang terjadi adalah lebih banyak menyerap anggaran, itu penting daripada hal-hal yang terjadi. Nah, bagian akhir saya ingin memastikan bahwa kalau dalam pembicaraan kaitannya dengan sustainability, kita biasanya hanya terjebak pada urusan-urusan teknis, pelaksanaan teknis, rehabilitasikah, apakah produksikah, dan seterusnya. Padahal sebetulnya kita memerlukan telaah 4 hal lainnya. Bagaimana sistem insentifnya, bagaimana lingkungannya, bagaimana ukuran kinerja pembangunannya, termasuk juga bagaimana anti korupsinya begitu. Nah, ini sedang dikembangkan juga di berbagai perguruan tinggi supaya teman-teman, adik-adik mahasiswa dan seterusnya kalau bicara mengenai sustainability itu nggak boleh meninggalkan persoalan-persoalan kaitannya dengan korupsi itu. Dan pada saat 2 tahun kemarin kita kebetulan menyelenggarakan festival akademia anti korupsi. Ini ada 11 perguruan tinggi, ada ITB, IPB, UGM, UI, dan seterusnya, banyak sekali di situ. Yang sepakat waktu itu dengan pimpinan KPK untuk memastikan 3 hal, karena ini sangat mendasar. Pertama adalah kuliah anti korupsi. Ini perlu dilakukan dengan berbagai cara, yang sekarang sedang berjalan. Lalu kami waktu itu juga menyusun buku-buku bagaimana itu bisa dibaca mahasiswa. Kemudian manajemen perguruan tinggi itu sendiri dengan mengembangkan good university governance. Kemudian expert on call, ini juga cita-cita yang masih sulit untuk diwujudkan, yaitu meningkatkan independensi dan menghindari konflik kepentingan pada perguruan tinggi itu, dan juga menyediakan ahli-ahli untuk sebagai saksi ahli dan seterusnya. Nah, sangat penting sebetulnya teman-teman para ahli itu bukan hanya teknikal tentunya. Arahnya nanti adalah mengetahui bahwa korupsi itu menjadi problem bersama. Nah, pada saat gerakan itu dilakukan, pada saat itu keluarlah peraturan menteri Sedang Dikti yang sekarang sudah dilebur ya, nomor 33 2019 mengenai penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Jadi ini adalah satu hal yang mendasar juga pencegahan, tapi masuknya ke dunia pendidikan. Saya kira demikian, Mas Budi. Baik, terima kasih, Prof. Haka. Teman-teman yang ada di rumah, materi ini nanti akan di-share, jadi teman-teman nanti bisa mendapatkan secara utuh. Teman-teman juga sebetulnya bisa mengakses publikasi dalam bentuk jurnal ilmiah di jurnal.kpk.go.id. Saya ulangi, di jurnal.kpk.go.id. Di sana ada 7 naskah yang membahas tentang evaluasi pemberantasan korupsi sektor sumber daya alam. Dan saya mengingatkan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Di situ ada button Q&A. Silakan teman-teman menyampaikan pertanyaannya.
nanti akan kita tampung terlebih dahulu karena di sini sudah tergabung, sudah tersambung narasumber kedua kita, Bapak Laude Muhammad Sarif. Pak Sarif, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak Sarif, tadi Prof. Haryadi sudah menjelaskan dinamika GNP SDA selama 5 tahun bekerja yang diinisiasi oleh KPK yang tentu melibatkan banyak stakeholder, salah satunya adalah pihak pemerintah. Di situ ada 15 kementerian dan lembaga. Pak Sarif, dari kacamata KPK, apa yang menjadi limitasi sehingga dalam 5 tahun ini ternyata masih banyak PR yang mesti dituntaskan karena ternyata di lapangan masih banyak sekali terjadi problem, Pak Sarif. Selamat pagi juga teman-teman di KPK dan di seluruh Indonesia. Ya sebenarnya sih banyak ya kalau kita mau bicara, tapi mungkin supaya lebih terarah saya ingin share saja screen saya yang berhubungan dengan apa-apa yang dikerjakan oleh KPK dan apa-apa yang menjadi kenyataan. Kan tadi Pak Haryadi banyak membicarakan tentang landasan-landasan besarnya. Mengapa ada terjadi korupsi di sektor sumber daya alam. Ada state capture corruptions. Dan apa-apa yang telah dikerjakan oleh KPK. Kalau yang saya akan jelaskan sekarang ini mungkin hanya berhubungan dengan yang pernah dilakukan oleh KPK di dalam penindakan. Pikir itu yang saya akan sampaikan. Saya ingin sampaikan itu sebenarnya adalah sebagaimana tadi Mas Budi telah sampaikan di jurnal KPK kemarin, saya baru selesai membuat pengantar redaksinya itu, saya bilang kutukan sumber daya alam Indonesia. Dan bagaimana KPK berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan atau membuktikan bahwa sebenarnya kutukan sumber daya alam Indonesia itu seharusnya tidak ada. Tapi kenyataannya memang masih sangat banyak kejadiannya. Dan saya bisa buktikan sedikit demi sedikit. Jadi, tapi supaya lebih jelasnya mungkin saya ingin sampaikan beberapa hal yang mengapa sih lingkungan dan sumber daya alam itu penting buat Indonesia dan bahkan penting buat dunia. Dan mengapa KPK itu harus ikut bekerja dalam menjaga sumber daya alam Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari segi teorinya gitu biar kelihatan juga dosennya sedikit gitu. Jadi bisa kita lihat bahwa lingkungan itu sangat interdependence. Sumber daya alam itu hanya merupakan bagian sedikit. Oleh karena itu, maka kalau kita merusak yang satu, juga akan merusak yang lain. Oleh karena itu, maka kita sangat penting kita menjaganya. Bukan saja untuk kita sekarang, tetapi juga untuk anak cucu kita dan generasi yang akan datang. Sehingga jaring laba-labanya itu jangan kita rusak. Dan kalau kita lihat wajah korupsi, itu di Indonesia untuk korupsi sumber daya alam itu ada di mana-mana. Sayangnya kasusnya tidak terlalu banyak. Contoh, ini di Gunung Botak di Kabupaten Buru di Maluku. Ini hutan yang dilindungi, tetapi ditambang dan itu dibiarkan saja. Sampai presiden pergi ke situ pun menyuruh stop, setelah presiden pulang masih dilaksanakan. Jadi dibiarkan saja. Dibiarkan saja kejadiannya. Ini hanya salah satu contoh
ini adalah artisanal mining. Jadi mining yang dilakukan oleh orang-orang kecil. Itu pun tidak bisa di-stop. Karena itu adalah tambang dan emas. Karena dia emas, maka uang pelicin yang didapat dari emas pun menjadi sangat banyak. Ini di kampung saya, di Sulawesi Tenggara. Sama halnya. Ini saya masih ngomong artisanal mining. Banyak sekali kejadiannya terjadi di depan mata, tetapi tidak apa-apakan oleh aparat. Itu ilegal ya, tidak ada izin. Sampai yang agak membuat saya kagum, itu ada di salah satu koran, dia mengatakan Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara mengaku sulit deteksi penambangan ilegal. Maksudnya apa? Pasti kepala dinasnya ini rabun matanya. Itu sudah terjadi dalam skala yang sangat besar begitu, tetapi dia bilang sulit dideteksi. Karena apa? Itu ada pembiaran yang dilakukan. Itu di Konawe, Sulawesi Tenggara juga. Dibiarkan saja seperti itu, tidak ditutup tambangnya, padahal menurut peraturan perundang-undangan bahwa sebelum kita mulai menambang, salah satunya kita harus memasukkan uang jaminan untuk reklamasi. Tetapi setelah ditambang, dibiarkan saja. Ini saya sengaja memberikan contoh-contoh yang dari kampung saya. Apa impact dari korupsi itu? Pembiaran seperti tadi. Saya ini sering bilang kalau di KPK dari dulu, tapi saya masih ingin ulang lagi. Itu akhirnya banyak sekali ketimpangan akibat korupsi dan banyak dilakukan yang kaya 1% itu adalah menguasai 50,3% kekayaan negeri dan orang-orang yang 1% itu adalah banyak berkecimpung di sumber daya alam. Jadi rusak. Apalagi dampak yang lain, ya bencana. Itu di Sulawesi Tenggara, saya perlihatkan, karena mereka menambang, akhirnya menjadi banjir bandang, sekolah habis. Bahkan ada yang menambang di dalam halaman sekolah. Waktu saya di KPK, saya menyuruh teman-teman Litbang dan Lidik pergi melihat langsung. Termasuk yang di Kalimantan yang mereka menambang di dalam kota. Itu menambang di belakang kantor KPU. Dibiarkan. Jadi, kadang ada tanda tangan pemberian izin, setelah itu ada pembiaran, akhirnya lahir itu bencana yang besar. Nanti kalau sudah terjadi bencana, baru kita ribut. Kalau Jakarta sudah banjir, baru kita ributi, oh di puncak Bogor itu banyak sekali ada tambang ilegal, ada rumah, ada apa. Tapi setelah hujan, setelah banjir selesai, diam lagi itu orang. Ini saya pikir tidak perlu saya jelaskan, dibaca saja di buku, di jurnalnya, sekaligus kita promosi jurnalnya KPK. Ini angka-angka yang disampaikan oleh Pak Haryadi tadi, ada kerugian negara dan buruknya tata kelola dan korupsi itu banyak dibahas di situ. Ada permasalahan di sektor perkebunan juga banyak. Tapi ini saya skip saja. Permasalahan di sektor hutan dan lingkungan juga banyak. Permasalahan sektor pertambangan juga banyak. Bahkan tahun 2015, ketika saya masuk pertama di KPK, saya minta kepada Litbang, kepada waktu itu, tolong jelaskan kepada saya berapa sih piutang PNBP
kita. Dari tambang, dari kontrak karya, perjanjian pertambangan batu bara. Itu ada 26 triliun itu. Ini tahun 2015. Makanya ini uang piutang ya. Ini bukan uang korupsi. Tapi uang piutang pun pemerintah tidak sanggup menagihnya dulu. Baik itu Kementerian SDM, hampir-hampir tidak berkuasa karena sebagian sudah lari ke luar negeri, sebagian sudah tutup kantornya, sebagian macam-macam. Kita nggak mau tahu, kita minta. Termasuk dari kontrak karya itu. Saya yakin sekarang setelah dalam 4 tahun kami di KPK, saya pikir piutangnya itu sudah mulai berkurang karena sebagian kita berhasil. Itu pun harus dengan persuasi yang sangat keras. Dan saya berharap pimpinan KPK yang sekarang juga masih terus meminta uang piutang itu. Apalagi di masa pandemi seperti ini kan kita butuh uang sebenarnya. Masa uang kita nggak disetor, padahal itu uang benaran. Korupsi di sektor sumber daya alam yang pernah diproses KPK, mungkin itu harus kita lihat di dalam 3 kategori pengelompokan. Bahwa peluang korupsi di dalam bisnis proses sumber daya alam itu bisa terjadi pada saat perencanaan, bisa terjadi pada saat pemanfaatan, dan bisa terjadi pada saat pengawasan. Jadi, untuk perencanaan misalnya, dia mempengaruhi pembuatan perencanaan pemanfaatan, rencana tata ruang KLHS misalnya. Jadi, Pak Haryadi sudah mengatakan bahwa mulai dari pembentukan kebijakannya sudah dipengaruhi. Itu contohnya Al-Amin Nasution. Dulu saya belum di KPK. Dia dapat 8 tahun penjara. Dia anggota DPR. Dia memakai pengaruhnya untuk mempengaruhi pembuatan perencanaan pengawasan ruang. Itu banyak lagi yang lain ya, tetapi dalam tahap pemanfaatan, Harta Timur Daya, Amran Batalipu. Contohnya, ini terus terang dulu saya agak kurang nyaman selama saya di KPK karena ternyata dari kasus ini akhirnya izin prinsip yang dikeluarkan oleh Amran Batalipu itu akhirnya dijadikan untuk pelepasan kawasan. Padahal izin prinsipnya itu didapatkan oleh Murdaya dengan menyuap Amran Batalipu. Seharusnya izin prinsipnya itu batal sekalian. Tapi ya itulah kenyataan Indonesia. Yang sudah jelas-jelas itu didapat dengan menyuap, izin prinsip itu dianggap tetap berlaku. Dan akhirnya dijadikan landasan untuk pelepasan kawasan. Ini Suwarna Abdul Latif. Dia dapat, ini waktu itu kayaknya KPK ini baru belajar. Dia hanya dapat 4 tahun penjara dan denda. Tapi banyak mendapatkan uang pengganti. Karena dari Presiden Direktur Surya Dumai, Pung Kimwa atau Martias. Kita mendapatkan uang pengganti waktu itu 346,8 miliar dari orang itu. Dia ini kurang ajar. Dia memohon izin untuk penanaman kelapa sawit, tetapi dia tidak menanam. Dia hanya tebang pohonnya semuanya, dia ambil kayunya baru dia tinggal. Seperti itu. Ini juga yang lumayan epik, mengeluarkan 15 izin pemanfaatan di Palalawan Riau, tapi 7
itu diberikan kepada keluarganya. Lumayan banyak uang penggantinya, cuma 12, tapi itu dulu zaman itu dianggap besar. Padahal sebenarnya sangat sedikit. Kalau 12,367 miliar itu. Gubernur Riau, 2 orang itu, Rusli Zainal, Anas Ma'mun, itu masuk penjara juga gara-gara korupsi sumber daya alam, pelepasan kawasan. Seperti itu. Hanya Saleh Jasid itu pengadaan barang dan jasa biasa. Makanya dia fotonya kecil di situ. Seperti itu. Bahkan lanjutan kasus ini masih ada sekarang di KPK. Ini lagi. Korupsi yang ini sampai dengan meninggal DL Sitorus, sampai hari ini belum dieksekusi. Jadi kalau bukan pembiaran itu apa? Kalau bukan state capture corruption itu apa? Orang sudah diputus oleh hakim bahwa itu adalah, kebun itu adalah milik negara. Sampai hari ini anaknya masih menguasai kebun sawit itu, 80.000 hektar. Lebih besar dari Jakarta. Bahkan anaknya ikut menjadi calon gubernur Sumatera Utara kemarin itu, yang didukung oleh fraksi PDIP dengan Jarot. Untung kalah. Kalau dia menang, mungkin dia legalisasi kembali. Ini Nur Alam mengeluarkan izin ilegal juga, memperkaya diri sendiri. Dia dapat 12 tahun penjara. Setelah kasasi di MA. Awalnya 15 tahun dipotong menjadi 12 tahun. Pengawasan dan penegakan hukum ini banyak terjadi. Tetapi belum ada kasusnya. Ketika orang memeriksa. Bayangkan dari semua kerusakan tambang di Indonesia. Tidak ada satupun kasus yang disidik oleh PPNS SDM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Seumur-umur kementerian itu belum ada yang disidik. Padahal kerusakan seperti saya contohkan tadi, di mana-mana. Tidak harus korupsi ya, tapi pelanggaran dari undang-undang pertambangan misalnya. Mengapa sih investigasi pidana korupsi itu seperti sulit? Sebenarnya tidak sulit-sulit amat. Tapi memang kurang mau saja. Hukum kita lumayan lengkap. Jadi aparat penegak hukum itu harus mampu memahami anatomi jaringan semua undang-undang sektoral. Ada undang-undang tipikor, TPPU, lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan, perikanan, perkebunan. Ada sekarang perma tanggung jawab pidana korporasi. Jadi teman-teman di KPK itu juga tidak harus hanya fokus selalu undang-undang tipikor dan TPP. Itu saja. Jadi kalau dia tidak hafal, dia tidak mengetahui banyak tentang undang-undang sektor yang lain yang berhubungan dengan sumber daya alam, senjatanya berkurang dia. Mengapa ini penting KPK? Karena kementerian dan lembaga yang lain itu banyak melakukan pembiaran. Seharusnya tidak perlu disidik korupsinya. Kalau mereka bisa melaksanakan, menjalankan, menegakkan undang-undang lingkungan hidup, undang-undang kehutanan, undang-undang pertambangan dengan baik. Mereka juga harus paham tentang konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dan kalau kita lihat hampir semuanya, bukan hampir, semuanya international conventions and agreements
yang berhubungan dengan lingkungan dan sumber daya alam, kita sudah ratifikasi. Jadi mereka telah menjadi bagian dari hukum Indonesia. Kalau saya di KPK dulu, saya sering mengajar penyidik kita itu beberapa kali tentang sebagai perbandingan. Kalau polisi biasa melihat pembunuhan seperti itu, saya yakin 1 minggu pasti mereka dapat pembunuhnya siapa. Kecuali yang lempar bom di rumah saya, lain lagi. 1 tahun lebih juga nggak didapat. Nah. Jadi seperti itu. Ini pasti mereka langsung tahu. Karena biasanya yang begini tidak ada uang yang berseliweran kemana-mana. Dan mereka sangat tahu caranya. Tetapi kalau misalnya diberikan yang seperti ini, ada sungai, ada pabrik, ada ikan yang mati, ini mereka kadang kurang paham bagaimana untuk melakukan penyidikan. Kadang kurang paham, kalau dia kurang paham tidak apa-apa, kita bisa ajar. Tapi yang paling susah dia tidak mau. Karena yang mematikan ikan itu adalah para pemilik modal yang besar-besar. Beda sekali dengan kasus yang ini. Ini berbeda. Itu juga pembiaran lagi terjadi seperti itu. Sudah ditambang dan tidak. Ah, ini saya mau ingatkan saja teman-teman di KPK. Ini KPK tetapkan Bupati Kota Waringin Timur itu 1 Februari 2019. Saya kurang tahu bupatinya ada di mana sekarang. Apakah sudah ditahan atau belum. Saya ingin informasikan saja, kasus ini adalah dimulai penyelidikan dan penyidikannya. Penyelidikannya dimulai sebelum saya masuk di KPK. Setelah saya masuk, saya lihat susah banget didorongnya. Habis itu ada lagi yang korporasi. Jadi mudah-mudahan ini dilanjut terus. Dan ini juga KPK harus mengeluarkan, jangan sampai kasus-kasus yang besar ini. Karena ini juga adalah ratusan miliar. Bahkan mungkin kalau yang korporasi itu bisa triliunan. Tadi Pak Haryadi banyak membuat lingkaran-lingkaran yang tentang state capture corruption. Yang kalau di orang awam agak susah pahamnya. Dibikin saja seperti ini. Apa sih state capture corruption itu? Satu, pemerintah memfasilitasi perusahaan dan penyelewengan. Dengan apa? Dan keuangan negara. Dengan kebijakan dan peraturan. 2, membiarkan kejahatan di depan mata. Tidak diapa-apain. Kalau ini di daerah pemukiman yang dirilis oleh Greenpeace ini, di Kalimantan Timur. Dan 3, mendapatkan keuntungan pribadi dari perusahaan lingkungan dan sumber daya alam itu. Apakah ketiga ciri di atas itu ada di Indonesia atau tidak? Ring the bell? Jadi memang kalau difasilitasi negara itu susah. Dan saya berharap ya KPK RI tetap istiqomah memberantas korupsi sumber daya alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Laude Muhammad Syarif. Kita kenal juga Pak Laude Muhammad Syarif ini pimpinan redaksi dari Jurnal Integritas KPK yang mengatakan di pengantar jurnalnya adalah Kutukan Sumber Daya Alam Indonesia. Terima kasih Pak Syarif.